Universitas Bakri kurang lebih udah sebelum COVID lah ya. Tepatnya saya juga agak lupa, tapi udah panjang. Ya, tapi sekarang biasanya saya untuk ngisi di semester pendek ya. Eh, saya juga backgroundnya eh, capital market ya, pasar modal. Tapi saya pernah di salah satu BUMN. Sekarang saya banyak jadi advisor ataupun jadi akademis ya, dan akademis. Oke, mungkin itu kita harinya Senin Rabu ya, berarti ya. Iya, Pak. Senin Rabu. Ketua kelasnya siapa? Nanti yang Iya, bisa Pak. bantu koordinasi. Iya, Pak. Oke, Kevin ya. Iya, Pak. Oke, nanti saya koordinasi dengan Kevin. Nanti juga teman-teman bisa diskusi atau nanti mau dibuat grup terserah. Atau saya aja yang berkoordinasi dengan Kevin terserah. Iya, baik, Pak. Nanti kita itu. Ya, eh, nanti kita bisa kontak di nomor handphone saya. Udah dapat ya dari kampus ya. Nanti saya minta ke Mas Gilang aja, Pak. Oke, ya. Atau nanti atau saya chat di sini ya. Iya, Pak. Oke, mungkin dari Kevin dulu ya kan kuliah S1-nya di mana, sekarang kerja di mana. Itu aja. Iya, Pak. Oke, silakan dari Perkenalkan, Kevin. Lanjut yang selamat, lain ya. selamat malam Pak Doman Siombing. Perkenalkan nama saya Kevin. Saya dari S1 Hubungan Internasional, kemudian sekarang bekerja sebagai Relationship Officer di Bank Mandiri. Oke, Bang Mandiri. Baru ganti di Rut ya? Iya, betul Pak. Nah, itunya di mana? S1-nya di mana? Jurusnya Eh, kampusnya ya? Hubungan Internasional dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta Pak, di Lenteng Agung. Oh, Jakarta ya. Oke. Iya. Oke, berikutnya silakan. Mungkin saya Universitas apa di Lenteng Agung tuh ya? Institut Pak, Institut Sosial Politik. Oh, IISIP. Oke, oke, Iya, oke. IISIP. Oh, oke, oke. Oke. Oke, oke, berikutnya. izinkan saya perkenalkan diri, saya Sayuti, S1-nya di Bina Nusantara, jurusan Teknologi Informatika. Saat ini kerja di PT Linknet atau mungkin lebih dikenal dengan First Media. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Pardomuan. Thank you, Sayuti. Ya. Dari apa? TI ya tadi ya? Iya betul Pak. TI sekarang ke ini ya, MM ya, manajemen ya. Iya betul Pak. Oke, thank you. Berikutnya. Izin Pak, Ya, saya Anindiarta, S1 saya akuntansi di Universitas Diponegoro. Saat ini bekerja di PTPP, Pak. PTPP masih Pak Novel ya? Masih, Pak. Oke, ya. Salam ya kalau ketemu. Oke, Siap, thank you. insyaallah. Izin, Mbak. Ya, silakan. Ya, makan Pak. Nama saya Doli Setiawan. S1 saya Teknik Sipil Pak dari TES Surabaya. Sama Pak dengan Pak Anin Diatak. Saya bekerja di PTPP Pak. Terima kasih Pak Pademuan. Oke. Yang Bu siapa itu masih gak ya? Bu Manurung tuh. Bu Sinurlinda, Pak. Bukan. Ya, masih ya? Sudah tidak, Pak. Oh, udah enggak ya. Pak Novel aja yang kuat ya. Betul, Pak. Oke, thank you. Berikutnya. Izin Pak, nama saya Mutia Karunia. Saya backgroundnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sekarang saya bekerja di Asuransi Jasa Tania, Pak. Jasa Tania ya? Iya, Pak. Oke, cocok lah ya kesehatan sama asuransi ya, Mutia ya. Iya, Pak. Oke, thank Pak. you, thank you. Hati-hati di jalan. Oke, berikutnya. Izin Pak, saya memperkenalkan diri Pak. Saya Isnendiaku Pak. Saya dulu S1-nya dari Universitas Terbuka. Sekarang saya bekerja di Kementerian Keuangan Pak. Di ini, Rektorat. Saya di Sekretariat Jenderal Pak di Oh, Jakarta. Heeh. Sekjen ya, Sekjen. Mm. Tuh, Iya agak Pak. berat tuh tugasnya. Iya Pak, gimana Pak? Agak berat ya tugasnya ya. Lumayan Pak, karena di pusat Pak ya. Iya. Terima kasih Oke, Pak. thank you, Isnaini. Itu yang depannya lapangan basket, lapangan tenis ya yang jadi parkiran ya?
Iya Pak, bener Pak, di dekat gedung Danapala itu Pak, yang ada lapangan futsal sama tenis satu area itu Pak. Iya, iya. Saya ingat karena parkirnya susah, jadi masuk ke lapangan olahraga. Iya Pak. Ya, oke. Oke, thank you, Isnaini. Siap, sama-sama Pak. Oke, berikutnya. Malam Bapak, perkenalkan, nama saya Rindi Pak, gitu. S1-nya dari Akuntansi YKPN Jogja, kemudian bekerjanya sekarang di Kementerian Perindustrian. Terima kasih Bapak. Oh, perindustrian. Wah, banyak dari kementerian ya. Ini kalau dari luar kota, apalagi Jogja, saya ingatnya gudeg gitu ya. Bukan Tapi, Pak, kalau sekarang stay-nya tetap di Jakarta sih Pak, dulunya di oh Jogja iya, kuliahnya. waktu kuliahnya maksudnya. Makan Oh, gudeg-gudeg ini ya. Gudegnya sekarang, apa namanya, bukan gudeg kering, apa tuh namanya? Gudeg, gudeg pawon tuh yang berkuah ya. iya betul Pak. Oke, thank you, Rindi. Berikutnya. Selamat malam, Pak. Izin saya dengan Sarah Mulyani, S1-nya Ekonomi, Universitas Islam Asyafi'iyah Pondok Gede. Sekarang bekerja di PTPP. Oh, PTPP juga. Oh, banyak ya. Ada 3 ya berarti sejauh ini ya. Ada 8 sih, Pak, totalnya. Oh, ada 8. Oh, iya. Iya, tapi yang ikut sini kayaknya cuma 7, kalau nggak salah. Oh, oke. Thank you, Sarah. Oke, berikutnya. Izin, Pak. Ya, Nama saya Indah Puspitasari, S1-nya dari Teknik Sipil IPB. Sekarang saya bekerja di PTPP, Pak. Terima kasih. ITB ya. IPB, Pak. Oh, IPB. Oh iya, ada teknik sipil ya. Ada, Pak. Oh ya, soal bangun saluran air. Teknik. Bahkan IPB Eh, sekarang ada gedung fakultasnya juga apa? bisa. Ada, Pak. Kedokteran juga udah ada, Pak. Kedokteran ada. Pokoknya IPB itu apa namanya, Institut Pasar Modal Bogor. Iya, Pak. Institut Perbankan Perbankan Bogor, Bogor. Pak. Ya, jadi saya dekat dengan Prof. Hermanto, saya juga lulusan IPB. Ya. Oh, iya. Sama. Angkatan berapa, Pak? Enggak, saya itunya S3-nya. Oh, iya. Kalau itu langsung kayak satu ya, angkatan berapa ya? Iya, Saya yang di Pajajaran SB-nya. oke, Pak. Sama kalau teknik sipil ya nggak beririsan lah. Tapi kalau ekonominya mungkin, ekonomi tekniknya mungkin dari FEM juga ya, Iya, yang Pak. Ada, ngajar ya. Pak. Kayak Kebetulan saya juga dapat, Pak. Prof. Nunung mungkin ya, Prof. Azam, Prof. Hermanto mungkin. Iya. Ya, yang senior-senior. Oke, thank you Indah. Iya, makasih, Pak. Halo Pak, malam Pak. Saya Retno Pak. Dulu S1-nya Teknik Sipil di Pancasila, sekarang kerjanya di Paraman Land Pak. Paramalen. Paraman Pak, Oh, Gading Paraman. Serpong. Gading Serpong. Oh, Paramon. Iya, ya. Iya Paraman Pak. Sama Bu siapa? Bu yang itu ownernya? Apa Pak? Paramon. Siapa yang itu? Siapa sih Bu siapa, saya lupa namanya. Bu Yanti. Bu Yanti ya, yang gesit Iya, bener tuh. iya betul Pak. Bu Yanti Pak. Gak capek ngikutin dia. Wah, lumayan Pak, gadang terus Pak. Banyak perubahannya. Iya, iya. Ya memang mesti kayak dia supaya maju ya. Iya betul Pak. Ada satu mahasiswi saya juga. Bimbingan saya tuh, S2 juga di sana juga, Paramount. Oke, thank you. Ya, oke berikutnya. Selamat malam Pak. Ya, Perkenalkan saya Isyak Pratama Pak dari PTPP Infrastruktur Pak. ya, Saya S1-nya dari BINUS jurusan Sistem Informasi. oke, Terima kasih. thank you. Saya dulu juga banyak ngajar di BINUS, terutama di JWC. Cuman karena waktunya terbatas, saya nggak banyak lagi. Paling kalau nggak nguji S3 aja, sekali-sekali diundang di Anggrek ya. Iya, di Anggrek Pak, kampus saya dulu Pak. Ya, kalau ngajarnya dulu saya banyak di Applied Finance untuk MM-nya di JWC yang Angletir. Tapi Iya, eh, waktunya terbatas, jadi saya untuk Bakri aja satu. iya Pak. Tambahannya boleh. Iya Pak. Thank you, Ishak. Berikutnya, Sama-sama Pak. Selamat malam Pak. ya,
Saya Rara Seri Kusmastuti, Pak. Saya dari S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini saya bekerja di PT PP yang ditempatkan di salah satu anak perusahaannya yaitu PT PP Infrastruktur, Pak. Terima kasih. Oke. Mbak Raras, makan tahu gimbal di samping gubernur enak gak? Enak, Pak. Rame, Pak, kalau malam, Pak. Iya, iya, iya. Saya kalau ke Semarang harus makan di situ. Samping kantor gubernur atau di apa tuh apa namanya seafood Gama ya. Iya, Ya legend lah gitu ya. iya, Pak. Emang, Pak. Mesti main-main ke Semarang ya, ada apa karena Jogja udah penuh jadi ke Semarang aja lebih lebih syahdu ya. Iya, Pak. Oke, thank Baik, you. Pak. Berikutnya Selamat malam, Pak. ya. Saya Muhammad Afra Irwansyah. Saya lulusan Teknik Industri dari Presiden University dan sekarang kerja di Dynapack Asia, Pak. Oh, teknik industri ya. Betul, Pak. Oke, ketemu Joseph Ginting nggak? Oh, enggak. Nggak, tapi tahu. Enggak juga, Pak. Nggak juga. Oh, Heeh. berarti jabatannya belum tinggi kali ya. Dr. Joseph Ginting biasanya ngajar matematik dia, harusnya di teknik juga ngajar tuh dia. Dia orang finance juga, orang pasar modal. Ya, oke, thank you, Afra. Ya, berikutnya. Selamat malam, Pak. Ya, Saya dengan Rendra, Pak. Mohon maaf, masih nyetir, Pak, sambil nyetir. oke, hati-hati. Oke, Pak. Ya, saya background S1 manajemen, Pak, di Universitas Nasional. Saat ini bekerja sebagai Human Capital di PTPP, Pak. Oh, PTPP. Ya, Pak. Ini dekat, Terima kasih. ini dekat rumah saya nih. Saya Jalan Rambutan. Saya di Sawangan, Pak. Oh, Sawangan. Kalau kampusnya dekat rumah saya kan gitu, di UNAS, Oh, ya, iya, iya. Di UNAS, Pak. Rambutan. Ya, Pak. Jadi kalau di UNAS itu banyak jalan nama buah, Sawo Manila, ya, Rambutan, Pepaya. Iya. Oke, thank you, Rendra. Thank you, Pak. Oke, berikutnya. Izin Pak, perkenalkan diri, saya Yudi Nugraha, S1 saya manajemen di Widya Tama Bandung. Sekarang saya sedang bekerja di PT Telkomsel, Pak. Oh, Telkomsel. Ya. Telkomsel ketemu siapa ya? Ada murid saya tuh GM accounting-nya siapa ya? Si Accounting sekarang atau yang lama Pak, baru ganti soalnya. baru ganti ya? Siapa ya sama namanya? Hari Simbolon bukan? Ah, ya itu murid saya. Oh, udah pindah Pak ke Telkom Internasional dia, Telin ya. Telin. Ah, Jadi, kemarin juga yang lulus tuh satu murid saya juga di Telin curhat. oh iya, Apa tuh namanya lupa bisa. Ya, salam ya sama Hari kalau ketemu. iya makasih Pak. Udah terakhir GM kan? GM Ya, tuh. Sekarang GM masih jadi Vice President di anak perusahaan kan di Telin Pak. oh VP ya sekarang. VP ya, di internal audit. Kalau audit ya. Ya, Iya, sekarang ajar juga dia jadi. iya. Gelarnya kebanyakan, hobinya sekolah dia Pak. Iya, doyan ikut sertifikasi dia. Iya betul. Ya, apa namanya? Katanya mau ngikut-ngikut saya katanya jadi ya. Jadi ikut. Iya, iya. Baru tahu inspirasinya dari mana, Pak. Ya, kalau lihat Facebooknya bisa kelihatan kan. Oh iya, 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 Pak. Oke, Makasih, thank you, Pak. Yudi. Ya, berikutnya. Selamat malam, Pak. Ya, Perkenalkan saya Enji, dulu S1-nya di Manajemen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya bekerja sebagai treasury di PT Sentral Mega Kencana. Treasury Mega Kencana di bidang apa tuh? Retail jewelry, Pak. Oh, Brandnya, ya, brandnya itu Frank Co, Mondial, The Palace, mungkin ada yang tahu ya, dari ya tiga itu. kalau mau tunangan udah tahu ya, nanya ke siapa ya. Iya, betul, Pak. Tapi jangan nambah, ya kan. Kalau tunangan pacaran boleh, ya. Tapi kalau udah kontrak jangan ya, diversifikasi. Kalau pacaran boleh. Ya. Oke. Thank you, Angie. Ya, terima kasih, Pak. Masih ada? Berikutnya? Ya Pak, izin selamat malam. Ya, Perkenalkan, nama saya Erdi Susanti. Saya bekerja di salah satu perusahaan investor asing, PT Kiyombini Energy Materials di Morowali. Jadi background saya 2005 lulusan dari Malaysia, background accounting.
Kemudian 2022 lulusan Tikung di Universitas Terbuka, kemudian sekarang juga sedang S2 di Perbanas untuk background accounting. Dan sekarang lagi manajemen di Bakri. Keren. Jadi tinggal nyebrang ya. Target saya pengennya PhD antara di Malaya University atau mungkin di NUS Singapura, Pak. Ya. S1-nya Malaya atau Terima SM? kasih. S1-nya di Sunway University, Pak. Di mana? Sunway University, Victoria. Di Malaysia. Iya, Namanya apa? Victoria University yang Oh, ada di Sunway College. Ya. Saya biasanya kalau ke Malaysia antara Malaya sama USM aja. Kalau Malaya, dia universitas lokalnya yang nomor 1, Pak. Iya, makanya. Iya, tapi itu target saya untuk PhD sih, Pak. Tolong dibantu ya, Pak ya. Iya, kita keren lah di sini. Di sana Terima cukup kasih, lumayan Pak. walaupun mereka belajar dari kita, tapi Oke. perkembangannya memang harus kita akui pesat ya. Di Pineng Iya. juga kampusnya gede, USM. Beberapa kali kita kerjasama juga dengan USM, dan di sana Dapat. juga banyak mahasiswa internasionalnya ya. Dan seminar-seminarnya juga memang sangat berkualitas ya. Iya. Tapi kita juga bisa ke situ lah nantinya. Baik, tolong dibantu ya, Pak ya. Terima Ya. kasih. Nanti di Perbanas ketemu Prof. Hermanto, salam ya. Oke deh, terima kasih, Pak. Rektor ya. Bilang Iya. murid saya. Ya. Oke. Oke, thank you. Thank you, Berikutnya. Pak. Selamat malam Pak, izin sebelumnya belum bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Alika, lulusan dari S1 Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekarang bekerja di bidang finance di PT Hilcon Tbk. Iya Pak. Tinggal masih di Banten? Enggak Pak, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya. Tapi waktu itu sempat di Banten. Iya betul, buat kuliah. Kuliah ya. Memang orang Banten ya? Apa Pak? Memang orang Banten apa kebetulan diterima di sana? Emang orang Banten Pak, ada keluarga di sana. Oh iya, jadi kalau mau ke Baduy, Ya, ya, bisa. ya. Minimal selamat lah. Sama makan bubur di sana, bubur setan ya? Iya, bubur setan Pak. Nah, itu mesti nyoba tuh ya ke Banten sama sop itu. Taratak apa? Taratah apa? Sup ikan apa? Sop, apa Pak? Tanatak. Iya, taratak, sup kepala ikan. Sup ikan itu. Sama satu lagi martabak asen. Jadi kulinernya itu 3. Mesti dicoba kalau ke Cilegon ya. Tahu nggak? Balik ke jangan-jangan nggak tahu lagi. Nggak tahu Pak, saya Martabak asen. tahu. Nggak tahu. Ya. Kurang hobi Iya. makan ya. Oke, thank you Alika. Ya, berikutnya. Masih ada? Selamat malam, Mbak. Ya, silakan. Ya, Mbak. Perkenalkan, Mbak, nama saya Alfian Adila Tambunan, Mbak. Saat ini saya bekerja sebagai claim analis di PT Asuransi Wanatata, Mbak. Background untuk pendidikan saya S1 Teknik Mesin di Universitas Pamulang, Mbak. Terus S2 Teknik Mesin di Universitas Pancasila, Mbak. Gitu, Mbak. Oh, udah S2 juga di Pancasila? Iya, Mbak. Benar, Mbak. Waduh, keren. Sekarang ngambil lagi di Bakri ya? Iya, Mbak. Benar, Mbak. Keren. Prof. Aris sempat ngalamin Prof. Aris nggak di sana? Enggak, Pak. Paling Prof. Budi, Pak. Oh, sama Prof. Prawoto, Pak. Ya, ya. Oke, thank you, Alfian. Oke, berikutnya. Ada lagi? Udah? Oke, saya share materinya ya. Kita mulai. Kita cepat aja karena pertemuan pertama, perkenalan, tapi supaya kita tetap sesuai silabus. Jadi kita ada materi sedikit lah ya. Oke, jadi pertama terkait tujuan dan fungsi keuangan ya. Jadi dalam manajemen keuangan ya,
Tujuannya itu adalah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan membuat keputusan ada 3. Pertama, investasi. Ya. Jadi kalau di balance sheet, neraca itu sisi kiri. Ya. Investasi itu di sisi kiri. Yang kedua adalah aset atau investasi ini didanai oleh apa? Ya, pendanaan ini secara garis besar cuma 2, melalui utang dan ekuitas. Ya. Nanti utangnya macam-macam, bisa dari dari private ya kan, atau dari publik, atau misalnya nanti dari lembaganya, apakah dari bank ataukah dari pasar modal, ya begitu juga dari ekuitasnya. Ya, ekuitasnya nanti bisa eh, dari pendiri dulu, setelah itu bisa IPO atau nambah pendanaan lagi, melakukan right issue. Ya. Nah, setelah aktivitas perusahaan melakukan investasi atau membeli aset, ya. Nah, hasilnya dari operasional itu diberikan kepada kapital suppliernya. Kapital suppliernya tadi adalah debt holder maupun equity holder. Ya, kalau debt holder, ya kan, maka dibayarkan bunganya atau kuponnya. Tapi kalau shareholder dikasih dividen. Nah, dari tujuan itu fungsinya adalah memaksimumkan nilai bisnis atau perusahaan. Atau kalau dalam referensi sering istilah yang dipakai adalah meningkatkan kemakmuran dari pemegang saham. Ya, pemegang sahamnya siapa? Ya, bukan hanya pemegang saham awal, pendiri, tapi juga bisa nanti karyawan, ya kan? Karyawannya dikasih saham. Nah, itu juga menjadi pemegang saham, ya. Dan juga publik, masyarakat kalau dia sudah IPO. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi, pendanaan, dan dividen yang optimal adalah keputusan yang dapat menambah nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaannya ini menambah nilai perusahaannya diukur dari mana keputusannya ini. Nah, dalam apa balance sheet sini. Oke. Nah, jadi kalau di balance sheet di sini ada aset, di sini ada debt, di sini ada ekuitas. Nah, asetnya ini diukur dengan apa? Dengan IRR, Internal Rate of Return. Ya, makanya project-project biasanya kita hitung IRR-nya berapa. Nah, pendanaannya kombinasinya dengan debt dan ekuitas, dihitung dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Nah, terkait dengan keputusan yang dapat menambah nilai perusahaan, artinya adalah kalau IRR-nya, ya kan, investasi yang dilakukan, ini lebih besar daripada WACC. Nah, ini prinsipnya. Nah, jadi dunia investasi, mata kuliah kita sekarang, intinya ini doang, ya kan. Kalau IRR lebih besar daripada jalan, atau menciptakan nilai tambah. Ya. Jadi kalau kita udah tahu ini, udah selesai tuh kuliah kita. Ya, karena filosofinya di sini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, keputusan investasi, aku masih ada. Oke, nah keputusan investasi itu ditujukan menghasilkan kebijakan keuangan yang berhubungan dengan kebijakan alokasi sumber dana secara optimal. Jadi dana yang kita punya ini kita belikan apa? Sama aja sebenarnya perusahaan itu dengan pribadi. Kita punya duit 100 juta, nah kita taruh kemana? Nah pastinya awalnya adalah kita investasikan. Ya, investasi itu adalah apa? Kita beli aset yang menghasilkan. Tapi kalau kita belinya mobil, ya kan, itu justru kewajiban karena kita harus bayar pajak, ya kan.
kita harus ke bengkel. Jadi aset itu prinsipnya adalah uang yang masuk, itu bisa dikatakan aset. Tapi kalau uang yang keluar itu namanya liabilities, kewajiban. Ya, jadi udah bisa bedakan ya antara aset dengan liabilities. Jadi segala yang masuk itu namanya adalah aset. Jadi aset itu harus bisa menghasilkan. Tapi kalau dia menjadi kewajiban itu liabilities. Ya. Kalau pacar di mana pacar? Pacar di mana? Di aset atau liabilities? Aset, Pak. Liability. Di aset ya. Ya, tergantung perspektif dan memposisikannya ya masing-masing. Nah, itu. Ada yang aset kan itu ya, ada yang liabilities ya. Nah itu joke aja ya. Tapi kalau mau ditempatkan di sebelah mana itu urusan masing-masing. Tapi dari perusahaan ya aset itu harus menghasilkan. Jadi kalau misalnya punya tanah didiemin kan gitu ya, tanpa dioptimalkan berarti itu jadi liabilities karena harus bayar PBB-nya, harus bayar satpam untuk jagain. Termasuk kita. Jadi kalau kita punya apa yang dikatakan aset, tapi di situ justru kita uang keluar, misalnya kita beli mobil. Kemarin apa yang lagi hits tuh di Gias, Auto, BYD. Towan, Pak. Hah? Atto. Atowan. Atto One itu dengan gebrakannya di bawah 200 juta, ya kan 175 ya. Dengan fitur yang luar biasa langsung kelimpungan semua, terutama yang konvensional tuh ya. Kayak Brio yang 200-an gitu. Ya kan? Nah, kita ternyata tertarik kan gitu. Tapi kita nyicil. Nah, itu bukan aset ya, tuh. Tapi jadi liabilities. Karena kita apa? Uang keluar. Kecuali mobil itu menghasilkan kan. Baru menjadi aset. Filosofinya di situ ya. Ya, jadi keputusan investasi itu adalah kita membeli ya kan suatu aset yang menghasilkan dengan menggunakan sumber dana yang optimal. Optimalnya berapa ya? Tadi kita bisa membuat antara kombinasi antara utang dan liabilities ya. Debt dan equity ini membeli asetnya itu IRR-nya lebih besar daripada PACC-nya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau gitu besok yang kereta cepat katanya sudah diputuskan sampai Surabaya, butuh misalnya berapa? Estimasinya berapa kemarin? Jakarta Bandung 100 ya. Itu kan kurang lebih 150. Kalau sampai Jember atau mau sampai Surabaya kurang lebih 1.850 kilo lagi. Kira-kira berapa tuh kalau sederhananya? Walaupun awal biasanya mahal ya. Anggap deh diskon jadi 85 kan itu per 100 kilometer. Berarti kurang lebih dapat berapa tuh? 850 triliun lagi kan kurang lebih. Misal. Atau 1.000 triliun lah dan lain-lainnya gitu ya. Dibikin keren gitu ya, apa namanya. Nggak apa-apa yang mahal sekalian kan. Tapi jadi keren kan. Jakarta sampai Surabaya nanti bisa 2 jam gitu, 3 jam. Jadi kalau mau makan ayam pemuda langsung ke Surabaya. Atau mau makan, kan lewat Jogja tuh. Mau gudeg langsung ke Jogja. Apa, tahu gimbal langsung ke Semarang gitu ya. Kan itu selatan semua ya, Malang gitu ya. Kalau Semarang di atas ya, utara ya. Nah itu. Ya, nah optimalnya berapa dari 850 triliun itu? Kombinasi debt dan equity-nya berapa? Supaya WACC-nya ini di bawah IRR-nya. Nah, itu yang harus dicari titik keseimbangannya. Ya, walaupun di apa namanya ada penelitian, kebetulan mahasiswa saya S3 di Waskita, itu udah ketemu tuh optimalnya di saham-saham infrastruktur.
Berapa kombinasi optimalnya? Karena di infrastruktur kemarin utangnya gede-gede kan. Ada yang 4 kali, ada yang 6 kali, 8 kali. Ya. Nah, jadi optimal kapital struktur. Nah, itu menggunakan. Oke. Oke, nah itu secara organik, tapi bisa juga anorganik. Jadi investasinya itu bisa mengakuisisi atau merger, ya merger akuisisi dengan perusahaan lain. Misalnya yang dilakukan oleh BUMN sekarang, per holding-holding gitu ya. Nanti Hutama Karya sebuah holding konstruksi, nanti yang perumahannya di Wika katanya gitu ya. Atau gimana update-nya saya belum update yang terbaru misalnya. Nanti dipisahkan misalnya, ya kan atau bank nanti atau keuangan itu di dana reksa misalnya. Nah, itu bisa dilakukan merger akuisisi, ya kan? Nanti motifnya adalah untuk efisiensi, untuk memperluas pasar, macam-macam dari motif merger akuisisi. Nah, itu masuk dalam keputusan investasi. Jadi keputusan investasi bisa organik, bisa anorganik, ya. Nah, kalau keputusan pendanaan itu difokuskan kepada usaha optimal dalam rangka mendapatkan pendanaan atau tambahan mendukung kebijakan investasi. Nah, ada teori yang mengatakan pendanaan itu ada urutannya. Urutannya itu berdasarkan apa? Biayanya. Jadi yang paling murah itu adalah laba ditahan. Kalau laba ditahannya kurang, baru dia masuk ke eksternal. Jadi laba ditahan itu sumber internal. Kalau uangnya nggak cukup, misalnya nanti ada KCIC ya. Laba ditahannya berapa? Ada 100 miliar. 100 ya, 100 miliar. Butuhnya 800 triliun misalnya. Ya berarti 999,9 triliunnya itu mencari dana eksternal, yaitu menerbitkan utang atau dia melakukan right issue. Misalnya nanti ada Shinkansen gitu ya. Tapi itu dikasih China kayaknya ya. Bisa berubah gak sih ya? Teknologi saya nggak tahu nih, ahli-ahli konstruksi. Bisa nggak berubah dari Jakarta Bandung pakai teknologi China, nanti Bandung Surabaya nanti teknologi Jepang misalnya. Ya, misalnya kalau misalnya bisa dikombinasikan dan bisa Jepang ngasih harga yang lebih murah, ya bisa aja tender lagi kan. Tapi kalau dari sisi politik misalnya memang itu udah jatahnya China misalnya, ya nggak apa-apa juga. Tapi kita bisa nego, ya harusnya lebih murah karena udah belajar di project pertama tuh cukup banyak kan gitu. Terkait dengan lahan, terkait dengan budaya masyarakat. Itu jurnalnya banyak ya. Nanti kalau mau melihat isu-isu dari kereta cepat itu udah banyak jurnal Scopus tuh yang bagus-bagus. Dari aspek antropologi, ada aspek dari finance ya. Dan itu bisa jadi bahan nanti ya hasil penelitian itu untuk tahap-tahap berikutnya. Jadi bisa lebih efisien. Ya, nah itu. Nah, yang ketiga keputusan dividen. Jadi jumlah keuntungan yang disyaratkan. Nah, filosofinya dividen ini adalah uang yang dibagikan perusahaan bila perusahaan itu tidak melihat adanya opportunity lagi, tidak ada pertumbuhan ke depan. Sehingga dividen itu dibagikan kepada pemegang saham. Ya, itu filosofinya. Karena kalau masih ada opportunity, masih ada return di situ, maka dividen itu ditahan dulu return, jadi return earning untuk ekspansi kan. Tapi kalau tidak ada opportunity return di situ, maka manajemen atau direksi dalam rules menyatakan pemegang saham, kami tidak melihat ada return lagi dalam industri kita atau sektor kita. Sehingga yuk investasi sendiri aja deh. Itu filosofinya. Walaupun di Indonesia BUMN itu
sebagian harus dibagikan dalam bentuk dividen, karena dividen ini merupakan sumber pendanaan negara, ya, yang sekarang dikelola oleh lembaga yang namanya Danantara. Kalau dulu dikelola oleh BUMN, dimonitoring oleh BUMN, ya kan sekarang juga mungkin ada fungsi monitoring, pembinaan ya, dan juga mungkin quote unquote ada pembinasaan kan nanti. Joke-nya seperti itu. Nah, tapi sekarang udah ada holding Danantara yang ngelola BUMN. Ya, kalau di negara maju BUMN itu udah nggak ada lagi kan, karena negara udah malas berbisnis kan. Tapi karena kita negara berkembang ya kan, jadi dua kaki sebagai regulator maupun sebagai pemain kan itu. Jadi wasit juga, jadi pemain juga. Makanya nanti kalau udah ideal ya kan, pemerintah nggak punya lagi BUMN. Ya, jadi eh, dia sebagai regulator aja fokus di situ. Ya, nah itu terkait dividen. Ya, jadi prinsipnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya opportunity, maka kita minta kepada pemegang saham untuk ditahan labanya. Tapi kalau kita tidak melihat opportunity, contohnya ya Unilever, itu 100% keuntungannya itu dibagikan kepada pemegang saham. 100%. Kenapa? Karena manajemen bilang nggak ada lagi pabrik yang bisa kita bangun gitu. Karena kapasitasnya masih belum 100% kan gitu. Jadi keuntungan tahun ini misal, Anda aja lah yang investasi sendiri masing-masing kan. Jadi diserahkan semua. Karena likuiditas sudah cukup kan gitu. Pabrik udah ada di mana-mana, di Kalimantan ada, di Sumatera udah ada, di Jawa banyak kan gitu. Kas juga banyak. Jadi kalau ada bahkan brand-brand lokal yang udah kolaps gitu, mau kolaps, kita bisa beli tuh. Contohnya misalnya kecap Bango kemarin. Atau teh Sariwangi kan gitu. Kemarin juga hampir Sosro tuh. Waktu sempat kolaps itu mau diambil oleh Unilever. Tapi nggak jadi, malah dia melakukan turnaround. Bahkan dia akuisisi McDonald, PT Rexo kan. Di situ makanya kalau kita makan McD kan ada produk-produk Sosro kan. Ya karena itu sudah diambil oleh Sosro Group. Nah itu. Nah, tugas manajer keuangan apa? Forecasting, planning. Ke depan tuh gimana sih? Indonesia tuh gelap atau abu-abu remeng-remeng kan gitu. Atau sektor kita tuh gimana ke depan? Ya, forecasting. Nah, kalau lihat dari kondisi makro kita dan juga sumber yang kita punya, sumber daya yang kita punya, ya Indonesia pasti jadi negara maju. Kan gitu. Karena kita punya SDM yang masih muda. Yang kedua adalah sumber daya alam. Cuman belum dioptimalisasi, maka ada kebijakan hilirisasi. Ya. Nah, jadi syarat negara maju tuh secara konsep dua, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, negara maju sumber daya manusianya itu rata-rata udah di atas umur 55. Kalau kita rata-rata masih 22, produktif. Dari sisi fisik maupun pemikiran. Tinggal kompetensinya aja yang ditambah. Ya kan? Nah, kalau di negara maju, ya kan nggak usah jauh-jauh. Di Singapura pun kalau kita melihat di Changi itu masih banyak tuh pekerja-pekerja yang senior kan gitu. Karena supaya nggak membebani negara. Kan gitu. Jadi mereka mungkin kerja 2 jam, 4 jam. Apalagi Jepang. Jepang itu hidupnya bisa sampai 90 tahun. Kalau kita rata-rata kata BPS 70. Itu pun udah better. Dari sebelumnya 60-an, 65, ya kan. Sekarang 70. Tapi katanya yang wanita lebih panjang kan. Jadi ternyata laki-laki tingkat stresnya lebih tinggi. Karena lebih cepat rata-rata ya. Tapi kalau ada yang lebih, kayak kemarin Pak Kwi Kiangi, umur berapa? 90 ya. Jadi panjang juga. Ya, tapi rata-rata 70 kan. Jadi kita udah tahu ya garis finishnya. Jadi mendingan kita membuat sesuatu yang produktif atau berdampak baik buat lingkungan. Karena garis finishnya udah jelas. Yang kedua, manajer keuangan itu melakukan investasi. Investasi itu adalah membeli aset yang produktif, yang menghasilkan. Dan juga pendanaannya dari mana?
dari utang atau dari ekuitas. Koordinasi dan kontrol dengan divisi yang lain, dengan marketing, dengan product development, ya kan, dengan HR, ya kan. Nah, yang keempat, interaksi dengan capital market. Supaya kalau ada opportunity, bisa menerbitkan efek atau menerbitkan surat berharga untuk mendanai operasi maupun investasi dari perusahaan. Jadi 3 keputusan utama adalah investasi, operating, dan financing. Oke, nah itu sebagai tujuan dan fungsi keuangan ya. Nah, sekarang lembaga dan intermediasi finansial di pasar modal. Jadi berdasarkan undang-undang yang cukup lama nih ya, pasar modal belum diperbarui, yaitu Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95, efek itu adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, ya kan, surat berharga komersial, ya kan, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif. Ini yang sering dipakai oleh reksadana, ya, kontrak berjangka, ya, ini derivatif atas efek dan derivatif atas efek. Ya. Nah, padahal sekarang kita di bursa udah ada karbon, kan gitu. Carbon trading. Nah, ini belum masuk, makanya ini harus segera dirubah. Ya, tapi ya selama belum ada yang baru, maka kita mengacu ke Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95. Ya. Nah, di pasar modal ketika rising fund ya, untuk memperoleh dana dari pasar atau modal dari pasar itu di pasar primer. Jadi melakukan IPO atau penjualan efek di pasar perdana istilahnya, IPO, Initial Public Offering. Nah, yang dijual apa efek itu? Ya ini, yaitu bisa surat utang, ya saham, ya kan, KIK, ya kan, kontrak investasi kolektif, dan juga derivatif. Ya. Nah, secondary market setelah di pasar primer ini diperdagangkan oleh investor, namanya secondary market. Nah, ini bisa contohnya di Amerika, New York Stock Exchange, atau di Bursa Efek Indonesia. Ya, BI ini merupakan hasil dari merger antara Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta dulu. Bursa Efek Surabaya dulu dikonsentrasikan untuk debt market atau obligasi. Bursa Efek Jakarta untuk stock market, untuk saham. Nah, supaya besar maka di merger. Ya. Di merge antara Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Jadilah Bursa Efek Indonesia. Nah, lingkungan keuangan alurnya seperti ini. Jadi perusahaan ingin membangun plan, equipment, beli equipment atau project. Nah, tugas dari manajer keuangan atau CFO, ya, Chief Financial Officer, atau kalau di antara CEO, ya kan, Chief Investment Officer gitu ya. Istilahnya macam-macam ya, ada direktur keuangan, ya kan, ada CFO. Nah, ini mencari pendanaan dari market, ya, dari financial market. Yang beli adalah investor, disebut investor. Nah, untuk melakukan investasi di sini. Nah, hasilnya ini ya kan, atau cash yang diperoleh dari operation atau investasi, ini dikembalikan kepada investor dalam bentuk dividen, ya kan, atau bayar bunga, ya, kalau dia nerbitin utang, ya, dan terus begitu, ya, semakin membesar semakin membesar. Jadi kayak apa namanya, konglomerat di Indonesia, misalnya Salim Group atau Sinarmas Group, Astra Group, termasuk BUMN Group, ya. Nah, itu semakin besar karena dia mengandalkan financial market. Investasi, ya kan, di plan, equipment, project, ya kan. Sehingga apa? Size-nya makin besar, ya. Nah, struktur pasar modal kita sekarang dinaungi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK ini di pasar modal, ya, ini pasar modal, walaupun OJK mengawasi bukan hanya pasar modal, tapi lembaga keuangan yang lain seperti industri asuransi, industri reksadana, industri dana pensiun, ya kan. Nah, untuk pasar modal OJK ini mengawasi Bursa Efek Indonesia, lembaga clearing penjaminan atau KPI, dan lembaga penyimpanan, penyelesaian, atau Custodian Central Efek Indonesia pasti.
Kalau ini penyelenggara transaksi, kalau ini lembaga yang menjamin terjadinya transaksi jual dan beli, kalau ini tugasnya adalah menyimpan efek. Ya, karena sekarang bukan warkat lagi. Kalau dulu bentuknya kertas kan gitu. Kalau sekarang non warkat, digital. Nah, tapi dia melakukan administrasi di situ. Fungsinya masih ada. Nah, dalam industri pasar modal, di sini ada perusahaan efek. Perusahaan efek itu melakukan usaha ada 3. Melakukan underwriter atau penjamin emisi. Jadi kalau perusahaan mau menerbitkan saham obligasi, nah penjamin emisi ini yang membantu. Yang kedua, perantara perdagangan efek. Jadi transaksi jual beli saham dilakukan oleh perantara pedagang efek. Nah, kalau yang ngelola investasi, produknya yang kita tahu adalah reksadana. Nah, MI yang melakukan, manajer investasi. Jadi dia mengelola dana investor untuk diinvestasikan kembali dalam efek di pasar modal. Ya, itu namanya adalah atau kegiatan usahanya manajer investasi. Nah, lembaga penunjangnya ada BAE, Biro Administrasi Efek, ini yang nyatet. Misalnya saham PP yang TBK. Pemiliknya siapa aja? Ada pemerintah Indonesia, ada retail, ada institusi, alamatnya di mana, negaranya di mana, provinsinya di mana. Nah, ini yang nyatet ini, termasuk delivery dividen atau hak-hak daripada investor. Bank custody ini yang nyimpan, biasanya dilakukan oleh Bank Buku 4 yang memiliki izin dari OJK untuk melakukan custody. Wali amanat adalah biasanya dilakukan oleh bank, dia sebagai wakil pemegang obligasi. Ada pemeringkat efek, ya kalau di Indonesia ada Pevindo, ada Fitch, ya. Ini melakukan pemeringkatan efek. Kalau di internasional ada Standard & Poor's, Moody's, ya, DBRS, ya, itu yang terkenal ya, atau Kasnik, ya. Nah, ada profesi penunjang. Jadi kalau perusahaan melakukan IPO atau raising fund di pasar modal, dia perlu profesi akuntan, melakukan audit terhadap laporan keuangan. Notaris ini fungsinya adalah membantu perusahaan membuat kontrak perjanjian. Ada penilai, dia menilai aset. Ya, kalau perusahaan mau IPO atau nerbitin utang, ya dia asetnya yang jadi jaminan ini harus dinilai. Yang kita kenal nih KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Dan konsultan hukum. Di konsultan hukum produknya yang dihasilkan adalah ada 2, legal audit dan legal opinion. Ya. Pemodalnya bisa WNI maupun WNA. Ada emiten, ada perusahaan publik, dan reksadana. Emiten ini adalah perusahaan publik yang udah listing di bursa. Tapi kalau perusahaan publik belum tentu dia listing di bursa. Tapi sahamnya dimiliki publik, yaitu lebih dari 300 pihak. Nah, itu perusahaan publik. Nah, pasar perdana adalah penawaran efek dari suatu perusahaan kepada masyarakat oleh suatu sindikasi penjaminan sebelum efek tersebut diperdagangkan di bursa efek. Jadi proses uang masuk ke perusahaan ada di pasar perdana. Tapi kalau pasar sekunder ini udah tidak mempengaruhi lagi kondisi perusahaan karena di pasar sekunder ya di sini ada pasar reguler, tunai, dan negosiasi. Itu transaksinya adalah antar investor. Ya, jadi uang yang dibeli oleh investor ya kan, uang apa namanya hasil pembelian itu diterima oleh seller atau penjual dan barangnya diterima oleh pembeli ya buyer. Ya, jadi transaksinya hanya antar investor. Tapi kalau di pasar primer, disinilah uang masuk dari investor kepada perusahaan. Ya, dan digunakan perusahaan untuk tadi bikin pabrik, ya kan, mendanai operasional, bayar apa, investasi di proyek, ya, atau beli pesawat kalau Garuda misalnya ya, atau misalnya Astra bikin pabrik motor listrik nanti atau mobil listrik. Nah, itu uangnya itu transmisinya ada di pasar perdana. Nah, ini proses penawaran umum sebelum emisi, emisi, dan sesudah emisi. Jadi sebelum emisi ini ada di proses di internal perusahaan. Jadi dia melakukan rencana go public, RUPS, penunjukan profesi, ya kan, dan lembaga penunjang, persiapan dokumen, ya kan.
setelah itu submit ke OJK, ya kan. Setelah itu diemisi pasar primer, di pasar sekunder, dicatatkan, dan melakukan kewajibannya, melaporkan kegiatannya, laporan keuangan 3 bulanan, ya kan, ada aksi korporasi atau aktivitas yang material. Ya. Nah, itu harus dilaporkan ya kepada Bursa Efek maupun OJK. Nah, di Bursa Efek Indonesia, di pasar secondary, itu ada 3 pasar reguler, pasar tunai, dan negosiasi. Nah, di pasar reguler dan tunai ini dilakukan auction, ya kan, tawar-menawar. Kalau nego, ya nego. Jadi kalau negosiasi ini bisa dibayangkan seperti jual beli mobil lah, atau jual beli motor bekas. Jadi nego harganya. Saya mau beli saham Telkom dong, misal. Berapa? Ya di sini nggak melalui sistem auction. Kalau di nego, ya nego aja. Berarti kalau misalnya di sekuritas A yang mau beli, yang jual di sekuritas B, maka nego tidak sesuai dengan harga di pasar. Ya, jadi dia negosiasi. Misalnya saham Telkom itu harganya 2.800. Nah, pembelinya karena mau beli 1 juta lot misalnya, 1 lot itu 100 lembar, berarti 100 juta, ya kan? Maka dia nego. Bisa nggak saya beli 2.500 misal? Karena dia belinya langsung besar. Nah, si penjual justru nego lagi. Loh, justru saya mau jualnya lebih tinggi dari harga pasar, karena saham saya jadi hilang kan. Saya maunya 3.500 kalau mau beli. Nah, disitulah negosiasi. Ya, nah kalau si pembelinya itu mau naikin harga, ya kan, dan si penjual menurunkan harga dan ketemu, terjadilah transaksi. Jadi transaksi itu terjadi ketika negosiasi antara pembeli dengan penjual itu matching. Ya. Kalau misalnya si pembeli tetap ngotot di bawah harganya, kalau si penjual tetap ngotot di atas, ya tidak terjadi. Jadi transaksi terjadi karena kesepakatan. Nah, selanjutnya transaksinya itu satuannya dalam lot. Ya, dulu pernah 500 lembar satu lot, sekarang 100 lembar. Mungkin ke depannya nanti pelan-pelan 50, satu lot 50 lembar. Bisa juga nanti turun lagi. Jangan-jangan nanti suatu saat diperdagangkan nanti per lembar. Jadi investor bisa investasi per lembar saham. Jadi bukan satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Nah, di pasar nego ini dia tidak diatur. Jadi bisa aja 2 lembar, ya kan? Karena kenapa kok bisa 2 lembar nggak satu lot? Karena mungkin ada saham bonus dulu rasionya tidak bulat kan. Sehingga ada yang 20 lembar, 50 lembar. Jadi di bawah satuan lot. Nah, ada multifraksi di sini ya. Jadi kelipatan harga perubahannya, nah itu beda-beda kan itu. Ya. Nah, kalau di sini negosiasi lagi-lagi. Nah, ini contoh fraksinya mungkin di sini. Jadi kalau di bawah Rp200, perubahan harganya Rp1. Jadi 100, kalau 100 harganya 101, 102, 103, 104. Kalau turun 103, 102, 101, 99, 100, 100, 99, 98. Nah, itu. Kalau 200 sampai 500, Rp2. 500 sampai 2.000, Rp5. 2.000 sampai 5.000, Rp10. Di atas 5.000, Rp25. Nah, maksimum perubahannya adalah Rp10. Jadi 10 kalinya. Nah, di bursa kita juga ada auto rejection. Kalau 50 sampai 200, dia naik turunnya dalam sehari itu 35%. Ya, jadi nggak boleh lebih. Kalau lebih, maka dilakukan halting, berhenti ya, harganya. Tapi bisa turun kalau harganya naik, transaksi harga di bawahnya bisa, tapi tidak boleh naik ke atas. Atau dia turun, misalnya dari 3.000 dari 1.000 jadi 650, turunnya 35%. Nah, itu tidak bisa masuk lagi, nggak bisa input lagi harga di bawahnya. Kenapa diatur seperti itu? Nah, ini kalau 200 sampai 5.000 25%, kalau di atas 5.000 naik turunnya itu 20%. Kenapa diatur? Karena kita pasarnya masih berkembang, ya. Investornya kebanyakan overreaction terhadap satu informasi. Jadi supaya cooling down ketika ada suatu informasi, maka dibuatlah auto rejection. Nah, kalau di Amerika atau negara maju, itu tidak diatur. Karena dianggap investornya sudah ngerti
atau siap menghadapi kenaikan atau penurunan yang signifikan karena adanya informasi. Ya. Nah, jadi kembali lagi di sini. Nah, ini jamnya ya. Oke, ini dulu ya. Nah, jadi kalau ini sekarang ini bukan T plus 3 lagi, tapi T plus 2 ya. Kalau pasar tunai, T plus 0. Jadi maksudnya adalah kalau pasar tunai kita jual hari ini, kita dapat uangnya hari ini. Tapi kalau pasar reguler dan negosiasi, T plus 2. Ya, sekarang udah jadi plus 2. Jadi kalau kita transaksi hari Senin, kita dapat uangnya kalau kita jual itu hari Rabu. Kalau kita beli, maka kita dipotong langsung. Ya, ya. Nah, di pasar reguler dan tunai ini menjadi dasar perhitungan IHSG atau indeks yang ada, LQ45, IDX 30. Tapi kalau negosiasi, ini tidak menjadi dasar perhitungan indeks ya. Karena apa? Harganya nego, saham Telkom 2.800 sekarang. Negonya di 3.500. Nah, kalau harga 3.500 jadi dasar, maka IHSG bisa tiba-tiba lompat kan. Ya, makanya di pasar nego dia tidak menjadi dasar perhitungan indeks. Nah, ini jam bukanya Senin sampai Kamis 9 sampai jam 12 sesi 1 kita istirahat ya di bursa tuh biasa. Ya, baru sesi 2-nya 13.30 sampai jam 15.49. Ya. Jadi 10 menit kurang. Untuk apa? Untuk jam pra penutupan untuk membentuk harga penutupan. Kalau di sini ya kan di awal ini adalah membentuk harga open pembukaan. Nah, kalau Jumat 9 sampai 11.30 karena ada sholat Jumat, sesi keduanya 14 sampai 15.49. Nah, ini mekanismenya jadi ordernya di sini masuk ke sistem judge ya. Ya, jadi langsung ke sistem. Kalau dulu ada floor trading, jadi ke sistem di floor dulu. Kalau sekarang langsung ke sistem Jakarta Automatic Trading System. Nah, satuan perdagangannya adalah lot, ya 100 lembar. Negosiasi tidak menggunakan lot, atau istilah lainnya adalah round lot. Ya. Nah, ini satuan perubahannya. Ya, jadi kalau Telkom 2.800 masih di antara 2.000 sampai 5.000, maka kelipatan perubahannya Rp10. 2.810, 2.820, 2.830, nah itu perubahan harganya. Naik turunnya kelipatan 10. Kalau misalnya Bank Mandiri, sekarang udah di bawah 5.000 ya. Nah, kalau ada saham di atas 5.000, 6.000, berarti 6.025, 6.050, 6.075, 6.100 ya perubahan harganya. Naik turun. Oke. Nah, instrumen investasi ada dua ya, real asset ya kan, ini seperti tanah, bangunan, mesin pabrik, lukisan ya, itu real asset yang real. Yang bisa dilihat, bisa disentuh. Yang kedua financial asset. Nah, ini adalah efek dibagi dua kelompok besar, ada pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu seperti deposito, giro yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Nah, itu adalah instrumen pasar uang. Kalau pasar modal itu sebaliknya, yang jatuh temponya di atas 1 tahun. Ada medium term notes, MTN, obligasi, ya kan, atau saham. Ya. Nah, ini produknya real estate, tanah, emas, properti, lukisan, barang antik, mesin, dan lain-lain. Financial asset, tabungan, deposito, SRBI ya, sekarang bukan SBI namanya, SRBI. Obligasi retail, ya ORI, atau SUKRI, suku retail, reksadana, saham, mix product, ya kayak mix product nih kayak unit link ya. Jadi mix antara proteksi dengan investasi. Nah ini ya, financial assetnya jenis-jenisnya yang ada di Indonesia. Ya. Di sini ada, ya ini mungkin kita udah sering dengar semua ya, NCD, CP, PN, ya repo. Repo ini sebenarnya seperti pegadaian, tapi yang digadaikan beda dengan yang di pegadaian. Kalau pegadaian tuh aset real, ya emas ya kan, atau misalnya mobil, motor itu yang jadi jaminan, atau properti. Tapi kalau repo ini yang dijaminkan adalah efek, ya deposito atau obligasi, saham, ya kan. Nah itu yang jadi jaminannya. Nah itu namanya repo.
Ya, di sini yang lainnya sama nih bond, mutual fund, reksadana, saham, ya shares, aset backed securities, bahasa Indonesianya EBA, efek beragun aset. Ya, ini udah banyak juga di Indonesia EBA. Yang jadi asetnya itu piutang, tagihan. Biasanya mortgage ya. Bisa juga tagihan ke PLN, Indonesia Power misalnya mau bikin PLTU. Ya, nah duitnya dari mana? Dari tagihan ke PLN, karena PLN nanti yang beli. Walaupun Indonesia Power subsidiary atau anaknya PLN. Atau misalnya Garuda, ya kan? Nah, dia perlu uang, liquid, motifnya itu biasanya ya. Likuiditas, tagihannya itu dikemas dalam EBA. Ya. Nah, Garuda itu piutang kepada BPKH misalnya ya, untuk memberangkatkan rombongan haji. Ya. Nah, dia perlu likuiditas, maka piutangnya itu dijual ke EBA. EBA dapat duit dari investor, duitnya itu dibelikan EBA, EBA-nya dikasih ke apa namanya, tagihannya dikasih ke EBA, Garuda dapat uang untuk operasional. Ya. Nah, ini reksadana mekanismenya MI sama custody ini melakukan kontrak investasi kolektif KIK. Investor ngasih uangnya ke reksadana, reksadana memberikan buktinya unit penyertaan. Nah, MI uang dari nasabah ini atau investor ditransaksikan melalui perantara perdagangan efek untuk diinvestasikan pasar uang dan pasar modal. Oke, silakan ya yang mau pulang. Udah materinya itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Banyak, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau yang misalnya case kejadian ini, Pak, yang apa namanya, sahamnya disuspend, Pak ya, kalau terkait dengan Yuma, Pak ya, unusual market activity itu, adjustment-nya seperti apa, Pak ya? Makasih, Pak Bartma. Ya, biasanya apa namanya dikatakan UMA itu dia Dari modeling itu. bisa naik misalnya 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut, tapi tidak ada informasi atau aksi korporasi ya kan yang mendukung kenaikan itu. Nah, itu biasanya disuspend untuk investornya cooling down dulu. Artinya cooling down itu investor diberikan kesempatan untuk melakukan analisis kenaikan harga ini apakah karena fundamental atau tidak kan gitu. Kalau tidak berarti dia jadi nggak ikut-ikutan karena orang Indonesia atau investor di pasar modal tuh suka herding ikut-ikutan. Itu behavior bias ya, salah satu teori terakhir ya dalam finance ya atau investment, bahwa ternyata keputusan-keputusan keuangan itu bukan dari hal-hal yang rasional tadi ya. Karena rumus-rumus investment atau keuangan itu semuanya dikeluarkan oleh ahli-ahli matematik tuh. Ya kan, Pak. Tapi ternyata ketika harga itu naik ketinggian atau harganya turun, misalnya terlalu dalam, itu nggak bisa dijelaskan oleh formula valuasi atau formulanya Black and Scholes yang matematik semua itu kan. Nah, datanglah tahun 90-an Daniel Kahneman, psikolog dari ya field psikologi yang melakukan penelitian kenapa harga itu atau keputusan keuangan ternyata bukan hal-hal yang rasional, tapi ternyata dari hal-hal yang irasional atau dari sisi emosional. Misalnya, kita misalnya punya tagihan kartu kredit, tapi karena kita sudah plot-plot ya kan, nah walaupun uang kita di amplop yang lain atau di rekening yang lain nggak kepake kan itu, kita mental accounting tuh, ya pokoknya kalau misalnya kartu kredit ya segitu jatuhnya, misalnya 5 juta, padahal kita pakai 10 juta. Ya udah 5 juta aja. Padahal untuk membayar bunganya itu lebih tinggi daripada bunga kartu kredit. Ya kan, kalau taruh di tabungan cuma dapat 0,5%, sementara kalau di kartu kredit itu bunganya 1,5 bisa 2%, bahkan ngutang di pinjol kan itu, pinjaman online yang bunganya lebih tinggi. Nah, ternyata nggak rasional seperti itu keputusannya. Padahal duitnya ada kan itu untuk membayar itu, walaupun posnya yang lain kan itu. Nah, itu salah satunya mental accounting. Ada yang herding ikut-ikutan kan itu.
ya. Jadi kalau beli saham sektor tertentu ya kan kinerjanya kurang baik misalnya kayak COVID lah. Ya kan, wah ini saham digital naik terus kan itu. Padahal fundamentalnya mungkin saat itu tidak ini, tidak baik kan gitu, belum menunjukkan kinerja yang baik. Tapi karena harganya naik ya kan, investor banyak ikut-ikutan di situ. Nah, setelah sadar bahwa kinerjanya tidak sebagus harga sahamnya, maka dia terjadi penurunan. Ya. Nah, itu nggak bakalan habis tuh. Ya, makanya ada fenomena bank digital, terus kemarin COVID juga. Di pas COVID itu ada apa fenomena saham-saham farmasi. Ya. Bahkan sekarang perusahaan farmasinya BUMN aja banyak yang mau bangkrut. Ya kan, terlepas dengan adanya moral hazard kan gitu ya. Tapi kinerjanya ternyata nggak bisa bersaing dengan private, swasta. Ya, apalagi dengan adanya moral hazard. Nah, jadi itu indikasinya ya. Makanya kalau saham gorengan biasanya yang cukup baik, dia naik tengah hari habis itu atau di awal perdagangan habis itu turun lagi nih. Tapi kalau dia berhari-hari, nah itu bisa menjadi perhatian bursa dan disuspend. Nah, nanti emitennya diminta penjelasan kenapa saham Anda naik. Oh, kita tidak ada apa-apa. Nah, sahamnya baru turun. Jadi itulah fungsi UMA itu. Ya, itu ya. Ada lagi? Pak Domon izin tanya Pak. Ya, silakan. Yang kita tahu kan biasa suka ada ya misalnya perusahaan yang misalnya tidak mematuhi peraturan misalnya pelaporan yang tidak disiplin gitu kan bisa masuk ke dalam saham yang ini ya yang disuspend. Nah, suspend ini kan bisa jangka panjang. Nah, yang ingin saya tanyakan jika satu saham disuspend di pasar reguler, di pasar negosiasinya masih bisa lanjut nggak ya gitu ya? Ya, tergantung. Kalau misalnya di negonya masih dibuka, bisa dibuka. Tapi kalau misalnya bursa menyatakan nego di pasar nego maupun di tunainya itu juga disuspend, berarti tiga pasar itu disuspend semua. Jadi tergantung tingkat ketidakdisiplinan dari emiten tersebut ya dan seberapa parah case-nya. Jadi case-nya itu dilihat per case ya, jadi nggak dibuat standar ya seperti itu. Dan yang kalau saya perhatikan benar nggak Pak ya, misal pasar nego itu sifatnya kayak tempat sampah yang menampung saham-saham yang hancur, yang harganya pecahan atau di bawah 50 gitu ya Pak ya. Ketimbang misalnya nego di atas harga normal, benar nggak sih Pak? Eh, ya kebanyakan seperti itu, tapi ada juga pasar nego itu kalau kinerjanya bagus dia bisa tempat sebenarnya kan nego itu dia tempat bulky kan. Jadi kalau dia belinya misalnya di atas biasanya di atas 10.000 lot misalnya dan itu tidak tersedia di pasar kalau dia mau masuk lewat apa namanya negosiasi. Nah, disediakan pasar nego itu. Nah, tapi memang kebanyakan pasar nego itu kebetulan saham-sahamnya kebetulan yang udah tinggal di bawah Rp50 atau di pasar regulernya kan minimum 50 rupiah kan. Jadi di negonya dia masih dikasih kesempatan untuk di bawah Rp50. Jadi kebetulan itu. Tapi bisa nggak terjadi di atas? Banyak juga, ya kan? Misalnya tiba-tiba ada reksadana asing atau fund manager asing beli Telkom misalnya. Waktu itu pernah kejadian beberapa kali itu di harga premium kan gitu. Karena belinya memang 1 juta lot misalnya. Atau apa namanya 10 juta lot bisa juga terjadi di atas. Tapi kebetulan aja kebanyakan itu saham-saham yang sudah di pasar reguler sulit untuk ditransaksikan. Itu ya. Pasti Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, mungkin fenomena fenomena yang baru masih hangat ya, Pak ya, yang di bulan April itu kan Bursa Efek Indonesia itu kan dihentikan akibat dari kebijakan dari Trump yang apa
untuk biaya apa sebutannya itu yang impor itu loh Pak. Nah Tarif. itu kan ya ya tarif Tarif. itu loh, tarif itu. Nah itu kan sempat berapa menit di awal itu 30 menit kalau nggak salah itu di apa sebutannya trading halt kayak gitu ya Pak ya. Nah untuk pertanyaannya itu sebenarnya kebijakan seperti itu apakah diskresi dari eh, atau apa ya pemegang bukan eh, perusahaan seperti itu Pak, diskresi atau memang sudah otomatis dari OJK atau dari apa Bursa Efek Indonesia untuk apa mencegah seperti itu. Nah, terus untuk misalkan ke depannya ada seperti itu lagi Pak, untuk langkah preventif sebagai investor itu gimana ya Pak ya? Terima kasih. Ya, jadi trading hold itu udah ada aturannya ya. Eh, Misalnya awalnya 7%, tapi dalam kondisi tertentu bisa di apa namanya diturunin kalau memang situasinya memang apa namanya cukup cukup membuat volatilitas di market. Nah, kalau kondisi normal itu bisa 20% misalnya. Tapi kalau kondisinya makin ini, ya nanti bursa bisa minta persetujuan ke OJK. Karena kondisinya terkait tarif atau COVID waktu itu ya, saya minta dong bisa diturunin jadi 8% misal. Supaya volatilitasnya itu kalau 20% kan habis tuh. Kalau nggak diturunin kan 20% dari 1.000, 20% 800. Hari keduanya 20% lagi berapa? 160. Jadi nah, itu kan habis cepat kan itu. Nah, supaya investornya itu cooling down dan melihat dampaknya, kayak contohnya tarif itu, benar gak sih tarif itu berdampak ke perusahaan Indonesia? Orang misalnya contohnya Telkom aja nggak ekspor kok ke sana kan, misalnya kan itu. Atau kita di perusahaan konstruksi nggak ada ekspor ke Amerika yang nggak ada dampaknya kan gitu. Justru jangan-jangan dampaknya malah positif misalnya dengan banyak pabrik nanti ke Indonesia, nanti perusahaan konstruksi akan banyak bangun pabrik. Nah, itu dikasih kesempatan untuk melakukan rasionalisasi kan. Nah, itu harus lapor ke OJK bursa dan bursa itu ada aturannya karena semua harus ada SOP-nya atau aturannya karena nggak bisa diputuskan berdasarkan feeling aja kan itu ya. Nah, terus bagaimana investor menyikapi itu? Nah, kita tinggal lihat apakah itu dampak apa enggak ke ke apa namanya ke saham atau saham kita kan gitu ya. Kalau nggak berdampak, justru di situ timing untuk beli. Bahkan beberapa kali krisis yang terjadi di Indonesia, walaupun benar-benar ekonomi itu berdampak, habis itu kembali lagi kok kan gitu ke level tertinggi yang baru, dia cetak rekor tertinggi baru kan. Jadi kalau ingat 98 misalnya 700 ke 200. Habis itu naik ya kan ke berapa tuh? Ya 4 ribuan. 4 ribu tahun 2005 ya kan naik BBM turun lagi. 2008 naik lagi terus sampai 2008. Tiba-tiba krisis di Amerika. Habis itu 2009 naik 89%. Habis itu naik terus sampai 2011. Datang isu krisis Yunani, kalau ingat dulu kan. Drop lagi. Habis itu naik lagi rally sampai 2019, 2020. Ada COVID, drop. Habis itu naik lagi kan gitu. Sekarang kan tertinggi kalau nggak salah 7.900 ya. Sekarang kita 7.500-an. Dan kemarin statementnya di Root Bursa mudah-mudahan 8.000 di ulang tahun Indonesia ke 80 kan itu. Jadi itu udah dikit lagi all time high lagi kan itu. Jadi event krisis pun yang berdampak ke ekonomi itu pun V-curve di Indonesia. Jadi kayak bola bekel dia turun habis itu naik lagi. Karena apa ya? Karena kita punya dua modal penting sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ya, jadi apalagi kita udah bangun infrastruktur dengan cepat ya, tinggal dioptimalisasi. Kita berapa sekarang? Tol. Dari 2000 berapa? 14 ya. Cuman 400 something kilometer, sekarang kita udah punya 3.000 kilometer. Walaupun mungkin kita kalau mau kayak China ya mungkin idealnya di
10.000, 20.000 kilometer. Ya, jalan tol, kereta nyambung semua nanti, ya kan. Di utara kalau Jawa udah tol, selatan nanti kereta cepat, Sumatera juga bagian baratnya itu dibangun, timurnya udah jalan tol, Kalimantan, Papua, Sulawesi dibangun semua, ya kita jadi negara maju. Nah, kita dengan organik aja, prediksinya kita nomor 4 nanti. Ketika Indonesia ulang tahun, 100 tahun, 20 tahun akan datang. Nah, jadi kalau kita akselerasi lebih cepat lagi ya, mudah-mudahan kita jadi nomor 2 atau nomor 3 lah minimal. Syukur-syukur bisa nomor 1 ngalahin China. Tapi kalau kita merasa agak susah, agak berat ya peringkat 2 lah. Ya, no, karena nomor 2-nya prediksinya adalah eh, India atau Amerika, baru nomor 4-nya Indonesia. Kita sekarang nomor 15. Ya. Nah, jadi kalau melihat begitu, apa yang kita lakukan ya, jangan termakan hoax lah. Kan gitu. Jadi kita harus optimis, kita lebih produktif, kita harus lebih speed lagi, ya, lebih optimis lagi. Karena kalau kita kebanyakan lihat sosmed, jadi rusak otak kita. Sementara yang optimis larinya kencang semua. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada shock berdasarkan fakta historis ya kan, justru di situ kita beli saham. Kalau COVID kemarin kita beli saham-saham ya kan yang fundamentalnya baik ya kan, ya bisa puluhan persen kita dapat, bahkan ratusan, bahkan ada yang ribuan juga. Nah, itu perlunya analisis investasi fundamental ya dan teknikal. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi. Dan kita saat ini 4,85%, nanti beberapa hari ke depan akan keluar yang Q2-nya. Itu terbesar nomor 2 ya di G20. Jadi yang masih larinya kencang itu salah satunya Indonesia. Kalau negara maju rata-rata krisis semua. Krisis itu adalah pertumbuhan ekonomi negatif. Kalau kita masih positif, jadi kita nggak krisis. Bahkan 0,1% aja, 0,1% aja itu masih dikatakan tumbuh karena positif. Nah, cuman karena ada berita hoax, dibilang Indonesia gelap, Indonesia krisis kan. Nah, itu yang membuat banyak masyarakat kita jadi pesimis. Padahal kita 4,85% dan nomor 2 terbesar dari pertumbuhan terbesar dari 20 negara terbesar, bayangin aja. Jadi ibaratnya kita 20 raksasa ekonomi, kita nomor 15, kita pun masih larinya masih sprint kan. Ya, tapi kalau di Asia Tenggara kita kalahnya sama Vietnam lah. Vietnam masih 8% pertumbuhan. Ya. Nah, indikatornya bisa macam-macam tuh ya. Kayak Gias kemarin penjualan mobilnya berapa banyak. Tadi saya baca kirain bagus tuh ya dengan adanya Atto ya, Otto atau Atto. Atto One itu kirain bagus, ternyata ya walaupun angka resminya belum keluar tapi Gaikindo mengatakan agak turun. Bahkan mau revisi target dari 900.000 jadi 800 ribuan nanti. Jadi artinya daya beli yang menengah atas agak turun. Menengah bawah kalau dari consumer index agak naik kan. Saya lihat kinerja emiten juga yang gede-gede terutama bank masih sedikit slowing down ya. Tapi tetap tumbuh ya kan. Cuman BCA raksasa yang masih bisa lari kencang ya. Itu BCA 1000 berapa sekarang? 1.200 triliun tapi larinya masih double digit. Nah, itu perusahaan yang ideal yang bisa jadi contoh ya. Raksasa tapi masih bisa sprint. Nah, harusnya perusahaan menengah yang size-nya menengah ataupun kecil itu mesti lebih lincah lagi harusnya. Ya. Jadi kita bisa melihat BCA yang besar sekali tapi masih bisa lari double digit di atas 10%. Itu ya. Udah penguasa Asia Tenggara dia. Sebentar lagi mau ke Asia. Ya. Nah, per hari ini 1.020 triliun. Ya, 1.020.
di harga 8.200. Kalau dia di 10 ribuan, ya mungkin market cap-nya 1.200, 1.300 triliun. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin itu ya. Hari ini kita belum ada kuis, nanti mungkin hari Rabu ya. Kita mungkin ada tugas atau kuis untuk nilainya. Ya. Nanti materinya saya share ya. Ini di apa WA WA grup atau ketua kelas nanti ya. Tolong Ya baik Pak, boleh kirim ke saya aja Pak, terus saya kirim ke yang lain. nanti saya kirim ke yang lain. Ya. Ya. Oke, saya juga ada mau menginformasikan aja bagi yang berminat aja. Saya juga punya ada buku tahun ini baru terbit 3 bagi yang berminat. Aneh. Nah ini ya. Nah ini ada analis laporan keuangan, ada behavior finance ya, perilaku keuangan sama analisis fundamental technical ya dikombinasikan atau namanya fusion analysis. Nah ini kalau yang berminat nanti bisa pesan ya bukunya. Nanti saya share juga ke ketua kelasnya. Oke, mungkin itu ya materi kita hari ini. Sampai ketemu hari Rabu ya. Oke, thank you semua. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Selamat Pak. malam. Terima kasih. Pak. Selamat Malam, Mbak.